Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6021 sampai bab 6030. Saat ini, di dekat rumah keluarga Cole, sejumlah agen besar yang diatur oleh keluarga Rothschild saat ini bersembunyi di sekitar dan di dalam rumah keluarga Cole. Mereka bahkan membeli villa lain di sebelah kediaman keluarga Cole dan menggunakannya sebagai markas komando operasi. Di kamar di lantai 3 villa yang menghadap ke rumah keluarga Cole, mereka memasang sejumlah besar peralatan pemantauan dan memasang seluruh dinding peralatan pemantauan. Ada juga gambar pencitraan termal dari berbagai sudut. Selain itu, ada lebih banyak mengingat orang yang berada di sini untuk menjaga tempat itu 24 jam sehari. Di atap villa ini selalu ada beberapa tembakan jitu yang bersiaga. Dikombinasikan dengan bantuan thermal imaging, mereka dapat secara akurat membunuh seekor tikus yang bersembunyi di rerumputan dari jarak hampir 1 kilometer. Sejak si Fang Baozuang diambil alih oleh Raymond, mereka mulai berkumpul di sini. Tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat mencegah lalat terbang keluar dari rumah keluarga Cole. Tetapi setidaknya mamalia manapun yang hangat tidak dapat lolos dari bawah mereka. Pada saat itu, sebuah helikopter menderu dari halaman villa. Setelah helikopter mendarat dengan mulus, Steve yang sedang dalam masa jayanya dan putra Royce keluar dari helikopter. Orang yang bertanggung jawab atas adegan itu sudah menunggu di sini. Ketika dia melihat Steve, dia segera melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Halo Tuan Muda, saya Hank Gilbert. Anda bisa memanggil saya Hank. Saya siap untuk Anda. Jika Anda memiliki kebutuhan lain, tolong beritahu saya." Hank adalah salah satu orang kepercayaan Howard yang paling terpercaya. Dia sebelumnya adalah agen top Departemen Keamanan Dalam Negeri. Meskipun dia hanya menerima perintah dari Howard untuk melakukan pekerjaan kotor ini untuk keluarga Rothschild, dia juga tahu betul bahwa Howard meminta Steve datang ke sini kali ini hanya untuk mengambil pujian. Begitu Steve memenangkan ini berkat kerja kerasnya, dia harus menjadi kepala keluarga di masa depan. Jadi dia sangat sopan kepada Steve. Steve juga tahu betul bahwa Hank adalah orang kepercayaan ayahnya. Jika dia bisa lebih dekat dengannya dan membawanya ke bawah sayapnya, itu akan sangat membantu kesuksesan masa depannya. Jadi dia berkata dengan sangat sopan, "Terima kasih atas kerja kerasmu, Hank. Saya harap Royce dan saya tidak akan menimbulkan masalah bagi Anda." Hank dengan cepat berkata, "Di mana itu? Anda di sini untuk membimbing kami. Kami sudah lama di sini waktu yang lama tanpa hasil yang nyata. Sekarang setelah Anda berada di sini, Anda mungkin bisa memberi kami terobosan." Steve tidak menyangka Hank, pria tangguh dari Homeland Security, akan berbicara dengan baik. "Saya merasa sedikit pusing ketika mengingat sunjungan itu, dan saya sangat menikmatinya." Jadi, dia berkata sambil tersenyum, "Hank, jika kami menemukan gedung harta karun si Fang di sini, kamu pasti akan menjadi pahlawan nomor 1 keluarga Rothschild." Steve tahu betul bahwa karena dia ada di sini untuk memetik buah persik, pahlawan pertama pastilah miliknya. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah untuk memuji Hank dan memberitahu dia bahwa dia tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Hank tersenyum. Dia berkata, "Jika kita benar-benar dapat menemukan si Fang Baozuang di sini, itu pasti kepemimpinan bijak dari Tuan Muda tertua." Hank juga tahu betul di dalam hatinya bahwa Howard tidak akan memperlakukannya dengan buruk jika dia menemukan si Fang Baozu. Mengenai apakah itu yang disebut pencapaian pertama, dia tidak peduli sama sekali. Keluarga Rothschild hanyalah sebuah keluarga, dan keluarga secara alami dikenal sebagai keluarga. Anggota inti tertarik, dan mereka dapat mengambil uangnya sendiri. Reputasi kredit yang kosong harus diserahkan kepada Steve. Bagaimanapun, dia kemungkinan besar akan menyebabkan kejadian di masa depan. Oleh karena itu, kedua pihak saling memuji bisnis satu sama lain, dan keduanya sangat bahagia. Steve, ayah dan anak itu dipimpin oleh Hank ke lantai 3. Melihat rumah keluarga Cole dari kejauhan, Steve bertanya pada Hank, "Apakah sudah ada seluruh bagian dalam manor telah digeledah?" Hank berkata dengan tergesa-gesa, "Lebih dari sekadar mencari. Kami diam-diam menggunakan detektor untuk memindai seluruh bangunan dan seluruh area halaman.
dan kami belum menemukan apapun. Steve sedikit terkejut dan bertanya kepadanya. Bangunan harta karun berbentuk persegi itu terbuat dari logam. Detektor tidak dipasang. Apakah itu berarti tidak ada di sini? Sulit untuk dikatakan. Hank menjelaskan. Raymond Cole sangat licik. Karena dia berani mencuri rumah si Fang Bao, dia harus bersiap sepenuhnya. Ada lebih dari 10 kamar gelap di villa ini. Jadi mungkin ada kita di villa ini. Mungkin ada kamar gelap yang belum ditemukan. Bagus, Steve mengangguk dan berkata. Bahkan jika kita menggali seluruh keluarga Cole 3 kaki ke dalam tanah, kita masih harus menemukan bangunan harta karun berbentuk 4 persegi untukku. Hank berkata tanpa daya. Tidak ada keinginan untuk menggali lebih dalam untuk saat ini. Lagi pula, FBI telah memperingatkan kita bahwa jika kita bertindak terlalu jauh, hal itu dapat menimbulkan banyak masalah. Terlebih lagi, kita telah kehilangan kesempatan dengan Raymond Cole. Sekarang seluruh Amerika Serikat menyalahkan kami. Jika kami masih menggali lebih dalam tentang keluarga Cole, saya khawatir kami akan menjadi lebih pasif saat itu. Steve mengangguk dan berkata sambil berpikir, Raymond Cole masih di rumah sakit, tapi saya mengisyaratkan dia akan segera keluar dari rumah sakit. Saya membayangkan saat itu kami akan dipaksa oleh tekanan dari luar dan tidak akan mengirimnya kembali ke penjara. Begitu dia berubah pikiran, jika dia kembali ke sini untuk dibebaskan, mungkin dia sendiri yang akan membawa kita ke menara harta karun si Fang. Pada titik ini, Steve berkata dengan tenang, terkadang, kita tidak boleh menangkap tikus yang mencuri makanan, tetapi membiarkannya pergi. Pergi, ikuti dengan tenang, temukan tempat dia bersembunyi makanan, lalu beri dia sarang yang penuh makanan. Ketika Hank mendengar ini, dia langsung mengacungkan jempol dan berkata, Tuan muda, Anda benar sekali. Jika Raymond Cole dibebaskan dan kita mengikutinya secara diam-diam, dia pasti akan membawa kita ke gedung harta karun si Fang. Steve tersenyum sedikit dan berkata, saya akan menelepon ayah saya nanti dan meminta membuat pengaturan untuk membebaskan Raymond Cole dan melihat apakah Raymond Cole akan kembali ke sini. Jika dia kembali, maka kita akan menang. Saat ini, di Chinatown, restoran angsa panggang. Hari ini bukan akhir pekan, juga bukan festival tradisional Tiongkok, tetapi seluruh Chinatown dihiasi dengan lampu dan warna-warni. Sangat meriah. Di pintu masuk angsa panggang, sekelompok besar orang berkumpul. Beberapa tim barongsai datang dari segala penjuru dengan membawa gong dan gendang, dan memperingatkan menari sebentar di depan pintu toko angsa panggang. Charlie sedikit terkejut. Dan tidak, saya tidak tahu mengapa orang-orang ini ingin menari singa di depan pintu angsa panggang. Jadi dia dengan penasaran bertanya kepada pria di depannya. Saudara, mengapa ada begitu banyak orang yang melakukan barongsai di depan angsa panggang? Pria itu berkata sambil tersenyum. Saudara Angus, pemilik toko angsa panggang, sekarang menjadi bos baru dari seluruh geng Tiongkok. Dia tidak hanya mengusir Burning Angels keluar dari Chinatown dan mengambil alih Chinatown lagi. Yang lebih penting, pemimpin geng baru pagi ini mengumumkan bahwa geng Tiongkok telah mulai melakukan reorganisasi dan secara permanen akan menghentikan memungut biaya perlindungan dari pedagang Chinatown. Penting bagi kita yang sedang menjalankan usaha kecil-kecilan. Bagi saya ini tentu saja merupakan kabar baik. Sejak Chinatown terbentuk, mereka tidak pernah bisa lepas kendali geng. Pedagang yang berbisnis di sini tidak pernah dibebaskan dari biaya perlindungan. Mereka diserahkan ke geng lokal di Amerika Serikat atau ke geng Tiongkok di Chinatown. Sampai hari ini, biaya perlindungan jelas dihentikan oleh geng Tiongkok. Ketika Charlie mendengar berita itu, dia tahu bahwa ini pasti keputusan Angus. Angus adalah seorang yatim piatu yang ditinggalkan oleh imigran gelap, dan dia telah mengikuti Janus di Chinatown. Setelah melihat kerendahan hati dan jaminan para pedagang biasa yang tinggal di sini, sekarang dia telah menjadi bos geng Tiongkok. Adalah hal yang baik bahwa dia ingin membuat beberapa perubahan nyata untuk rekan senegaranya di pecinan. Hal ini juga membuat Charlie lebih mengapresiasi Angus. Lagi pula, tidak menindas yang lemah selalu menjadi aturan perilaku dasarnya. Jika sebuah geng ingin tumbuh lebih besar, geng tersebut harus melihat ke atas, bukan ke bawah. Jika dia saja berpikir untuk menghasilkan uang dari pengusaha kecil dan pedagang asongan di Chinatown sepanjang hari, uang,
pasti akan sulit bagi geng Cina untuk berkembang pesat di tangannya. Sekarang Angus dapat dengan tegas meninggalkan pendapatan yang dibawa oleh masyarakat kelas bawah ke geng Tiongkok. Terlihat bahwa dia bertekad untuk membiarkan geng Tiongkok mengambil uang tersebut. Orientasi tidak terkunci pada tingkat yang lebih tinggi. Memiliki tekad ke atas adalah awal yang baik. Melihat toko angsa panggang begitu sibuk, Charlie tidak masuk lagi. Malah mengeluarkan ponselnya dan menelepon Janus dan meminta untuk bertemu di taman terdekat. Setelah keduanya bertemu, mereka menemukan bangku kosong. Dan Charlie memperkenalkan energi yang dia masukkan ke dalam penjara kepada Janus. Ketika Janus mendengar cerita si Fang Baozuang, dia terkejut. Dia bertanya pada Charlie, "Guru, apa rencanamu sekarang tentang si Fang Baozuang?" Charlie berkata, "Sekarang saya ingin membuat si Fang Baozuang aman dulu. Ambillah keluar dari keluarga Kole, dan kemudian mencari cara untuk mengangkut si Fang Baozu kembali ke Tiongkok." Janus berpikir dan berkata, "Tuan muda, keluarga Rothschild harus mengawasi keluarga Kole sekarang. Jika Anda ingin mengambil hal-hal dari keluarga Kole, saya khawatir hal itu akan terjadi." Tidak mengulanginya, Charlie mengangguk dan berkata, "Keluarga Rothschild sangat peduli dengan rumah harta karun persegi itu. Saya khawatir mereka telah menjungkir balikan keluarga Kole turun. Jika mereka tidak mendapatkan apapun, mereka pasti tidak akan menyerah. Mereka diam-diam akan menjaga seluruh keluarga Kole. Jadi saya berencana untuk pergi ke keluarga Kole hari ini untuk mengetahui latar belakang mereka." Janus bertanya, "Tuan, jika Anda mendekati keluarga Kole dengan gegabah, apakah itu akan menakuti ular itu?" Charlie berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa. Aku tidak akan pergi ke rumah keluarga Kole dengan gegabah. Saya pasti akan menemukan semua orang yang diam-diam menonton sebelum mencari peluang. Saya yakin akan hal ini." Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi, "Ngomong-ngomong, Paman Janus, saya berencana mencari kesempatan untuk membawa si Fang ke pengadilan malam ini. Dapatkan kembali bangunan harta karun itu dan lalu cari cara untuk mengangkutnya kembali ke Tiongkok. Saluran mana yang menurut Anda paling aman?" Janus berpikir dan berkata, "Tuan, keluarga Rothschild memiliki kekuatan besar di Amerika Serikat. Jika gedung harta karun si Fang hilang, di permukaannya, mereka baru saja menangkap Raymond. Tetapi kenyataannya, saya khawatir mereka telah memasang jaring dalam jarak 100 km dari keluarga Kole. Mungkin sulit untuk mengeluarkan si Fang Baozuang melalui jalur normal, terutama jalur masuk dan keluar. Poin kunci dari pertahanan ketat mereka." Charlie mengangguk dan berkata, "Rumah keluarga Kole terletak di pinggir New York. Setelah saya mendapatkan si Fang Baozuang, saya akan berkendara kembali ke New York dulu dan membuat rencana setelah kembali ke New York." Janus bertanya, "Mengapa Anda ingin kembali ke New York, Guru?" Charlie berkata, "Karena ada jaring kemanapun Anda pergi. Mengapa tidak kembali saja ke New York? New York adalah markas besar keluarga Rothschild dan tempat paling defensif bagi keluarga Rothschild. Ini adalah tempat yang ketat, tetapi juga tempat di mana mereka memiliki celah dan kelemahan yang paling banyak. Hanya di sini mereka dapat menemukan terobosan yang cocok." Malam ini, rumah keluarga Kole sekarang gelap. Di villa sebelah, jendelanya dihitamkan oleh staf Rothschild. Jadi seperti tidak ada orang yang tinggal di sana. Begitu malam tiba, kegiatan di villa tampak berhenti, dan semua kendaraan yang diparkir di dalamnya juga menjadi hening. Namun orang luar tidak mengetahui bahwa di dalam villa yang sepi ini, orang-orang termasuk Steve Rothschild dan Royce Rothschild berkumpul, lebih dari 40 orang. Di antara lebih dari 40 orang, selain Steve dan putranya, ada sekitar 30 orang yang bertanggung jawab untuk menjaga setiap pergerakan rumah keluarga Kole setiap saat, dan 10 orang sisanya bertanggung jawab penuh atas keamanan villa. Orang-orang di keluarga Rothschild sangat mementingkan keselamatan mereka sendiri. Belum lagi orang-orang yang datang ke tempat kejadian kali ini adalah putra tertua dan cucu tertua dari kepala keluarga Rothschild saat ini. Oleh karena itu, meskipun mereka memasang jaring untuk menjaga keluarga Kole, perlindungan anggota inti keluarga tidak akan terpengaruh. Dari segi keamanan, mereka tetap tidak berani berpikir enteng. Steve Rothschild juga khawatir apakah dia akan berada dalam bahaya jika dia memimpin. Jadi dia mendekati Hank dan memastikan betapa amannya dia di villa. Untuk meyakinkan Steve Rothschild,
Heng dengan bangga memperkenalkannya kepadanya. Tuan muda, orang-orang kami yang tinggal di sini adalah yang terbaik. Semua agen dilengkapi dengan peralatan mengidentifikasi tanda pengenal teman atau musuh. Setelah detektor mendeteksi bahwa siapapun tanpa peralatan yang diidentifikasi muncul, ia akan segera mengirimkan lokasi lain ke penembak jitu. Selain peralatan yang diidentifikasi pada kita masing-masing, semua memiliki informasi identitas pribadi, dan sistem akan segera memverifikasi identitasnya. Begitu peralatan pengawasan menangkap wajah di dekatnya, sistem pengenalan wajah akan segera diaktifkan untuk mengonfirmasi apakah itu orangnya. Jika itu orangnya, maka akan dianggap aman. Jika tidak, sistem pengenalan wajah akan diaktifkan. Saya juga akan segera menelepon polisi. Selain itu, semua staf di luar memakai perekam yang beroperasi 24 jam sehari dan tidak dapat dimatikan. Perekam tersebut diunggah ke cloud secara real-time, dan intelijen bertanggung jawab untuk penyimpanan dan analisis. Selama 2 orang siapapun ketika mereka bertemu satu sama lain, masing-masing dapat memeriksa ulang apakah orang tersebut adalah Anda. Jadi di sini, keselamatan Anda dapat dijamin 100%. Setelah mendengar ini, Steve benar-benar merasa lega, dan sepertinya dia tidak perlu melakukan apapun. Dia hanya harus tinggal di sini bersama anak-anaknya dan menunggu Heng mengambil petunjuk dan menemukan si Fang Baozuang. Lalu selesai. Pada saat yang sama, setelah malam tiba, Charlie meminta Angus untuk membelikannya mobil dan berkendara dalam kegelapan ke New Jersey, tempat perkebunan keluarga Cole berada. Karena New York dan New Jersey berdekatan, terdapat banyak masyarakat kelas menengah di New York serta orang-orang kaya skala kecil dan menengah yang demi mengejar kualitas hidup memilih membeli rumah di New Jersey, yang dekat dan kurang dari 1 jam perjalanan dari New York. Bagi orang Amerika yang terbiasa bepergian dengan mobil, jarak tersebut tidak terlalu jauh. Setelah Charlie berkendara ke New Jersey, dia tidak langsung pergi ke rumah keluarga Cole. Pertama-tama dia memarkir mobilnya di pinggir jalan sekitar 1 kilometer dari keluarga Cole, memesan secangkir kopi dari kafe pinggir jalan, dan duduk di dekat jendela kedai kopi. Dia minum dan menjelajahi lingkungan sekitar. Karena rumah keluarga Cole terletak di ujung jalan, ini adalah satu-satunya cara untuk sampai ke rumah keluarga Cole. Sambil minum kopi, Charlie menemukan ada 2 SUV Cadillac hitam yang diparkir di luar motel di seberang jalan. Meskipun kedua mobil dimatikan dan jendelanya dilapisi kaca film tebal, sebenarnya di dalamnya ada orang, dan setiap mobil memiliki 4 orang. Charlie menduga orang-orang ini seharusnya adalah bawahan keluarga Rothschild yang selalu bersiaga di sini. Jika ada keadaan darurat, orang-orang yang parah bisa segera pergi untuk memberikan dukungan. Apalagi SUV yang mereka tumpangi memiliki performa yang kuat dan bobot yang berat, serta paling cocok untuk intersepsi. Tidak akan takut dengan mobil biasa yang ada di depannya, meski memanggil secara langsung. Charlie tidak bisa membantu tetapi diam-diam berpikir bahwa orang-orang ini sudah mulai memasang jaring 1 kilometer jauhnya. Jika dia mendekat, dia tidak tahu berapa banyak orang yang akan mengawasinya. Rupanya tidak mudah untuk membawa si Fang Baozuang dari sini tanpa mengekspos dirinya semaksimal mungkin. Pada saat ini, beberapa pria parubaya berpakaian preman masuk ke kedai kopi. Charlie melihat ke beberapa orang lagi dan menemukan bahwa gaya berjalan, postur tubuh, dan kontrol gerakan halus mereka semuanya tampak dilatih dengan baik. Dia adalah seorang profesional dari yang paling profesional. Jadi dia mengaduk kopi di cangkir dengan diam-diam dan mengamati orang-orang ini secara diam-diam. Beberapa orang memilih meja di sudut dekat jendela dan memesan beberapa cangkir kopi dari pelayan. Setelah pelayan pergi, salah satu dari mereka melihat ke motel di luar jendela dan mengutuk dengan suara rendah. Rothschild adalah yang terbaik. Jangan membuat masalah apapun bagi kita. Begitu mereka menyebabkan skandal besar lagi, reputasi kita mungkin akan hancur total. Orang lain mengangguk dan menyuarakan suaranya dan berkata, para petinggi sekarang ingin kita menjaga dan mengawasi mereka di sini untuk sementara waktu. Jika mereka melakukan sesuatu di luar kebiasaan, kita harus segera melangkah maju untuk menghentikan. Tetapi hal di atas juga mengingatkan kita untuk tidak melangkah lebih jauh. Orang-orang Rothschild sangat sensitif sekarang. Begitu kita terlalu dekat dengan keluarga Cole, mereka akan menimbulkan masalah. Pria sebelumnya menghela nafas tak berdaya,
Mereka sama sekali tidak memperhatikan FBI, tidak ada gunanya kita mengawasi mereka. Lihatlah personel dan peralatan mereka. Mereka beberapa kali lebih baik dari kita. Mereka sangat ingin melakukan sesuatu, sedangkan kita tidak bisa menghentikan sesuatu. Saat dia berbicara, dia menyuarakan suaranya dan berkata, "Saya mendengar dari orang-orang di Departemen Peralatan bahwa keluarga Rothschild telah membawa beberapa set peralatan pencitraan termal paling canggih. Dalam beberapa ratus meter, Anda bahkan dapat mengetahuinya. Apakah tikus itu jantan atau betina? Saya tidak tahu apa yang akan mereka lakukan." Rekan di seberangnya tersenyum tipis dan berkata, "Jika Anda tidak bisa menghentikan mereka, itulah niat sebenarnya dari para petinggi. Jika keluarga Rothschild berjanji melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa menghentikan mereka, dan Gedung Putih tidak punya peluang. Kita hanya perlu bertindak seolah-olah kita sedang berusaha menghentikan mereka. Kita telah menyelesaikan misi, dan jika opini publik benar-benar runtuh, kita masih dapat menjelaskan bahwa kita memang berusaha menghentikan mereka, namun mereka tidak menganggap kita serius sama sekali." Orang ketiga yang diam-diam tiba-tiba berkata, "Apakah kamu melihat helikopter lewat tadi sore?" "Saya melihatnya." Dua orang lainnya mengangguk, dan salah satu dari mereka bertanya, "Apakah ada yang istimewa dari helikopter?" Keluarga Rothschild telah mengatur setidaknya helikopter di lingkungannya. Orang ketiga berpura-pura menjadi misterius dan berkata, "Helikopter-helikopter itu hanya menunggu diam-diam di perjanjian." Tak satu pun dari mereka terbang dalam jarak 1 mil dari rumah keluarga Cole. Satu-satunya yang dimaksud adalah yang di sore hari. "Kalian tahu siapa yang duduk di helikopter itu?" "Siapa?" Kedua orang itu dengan cepat bertanya. "Siapa dia?" Orang ketiga berbisik, "Saya tidak punya pasti siapa orang itu. Tapi saya yakin ada anggota langsung keluarga Rothschild di helikopter informasi itu." "Benarkah?" Keduanya tampak terkejut, dan salah satu dari mereka dengan cepat berkata, "Apakah anggota langsung keluarga Rothschild juga ada di sini?" "Untuk apa mereka di sini?" Pria itu berkata, "Saya tidak tahu secara spesifik apa yang dia lakukan, tetapi dapat dilihat dari serangkaian tindakan Rothschild bahwa keluarga Cole sangat penting bagi mereka. Kemarin, Direktur pergi ke pertemuan di atas, dan saya mendengar berbicara dengan Deputi Direktur dan mengatakan bahwa hampir seluruh keluarga Rothschild telah memobilisasi dan menempatkan seluruh New York dan wilayah seluas 200 juta di bawah darurat militer." "Darurat militer?" Salah satu dari mereka bertanya. "Mengapa saya tidak mendengarkan?" Pria itu menjelaskan, "Kondisi darurat militer saat ini tidak terbuka untuk umum. Polisi keluar untuk memblokir semua transportasi darat. Semua kendaraan yang meninggalkan area yang ditentukan harus diperiksa. Alasan mereka menggunakannya adalah untuk memberantas narkoba. Menurut informasi, obat-obatan terlarang dalam jumlah besar masuk ke New York. Selain itu, semua penumpang pesawat yang keluar harus melalui 2 pemeriksaan keamanan, dan barang yang telah dimuat ke dalam gudang juga harus diperiksa keamanannya kembali. Jika tidak, mereka tidak akan bisa lepas landas. Ini dilakukan secara diam-diam. Dunia luar tidak tahu. Selain itu, semua kapal kargo juga dilarang meninggalkan pelabuhan, dan Bea Cukai akan melakukan pemeriksaan satu persatu. Retorika eksternal Bea Cukai adalah bahwa sekelompok bahan nuklir yang dapat digunakan sebagai senjata saat ini meninggalkan New York dan dikirim ke teroris. Faktanya, ini semua kentut. Siapa yang tidak ingin menjual bahan nuklir dari New York? Ada bahan nuklir kentut di New York. Tapi itu hanya sarana keluarga Rothschild. Saat dia berbicara, pria itu menambahkan, "Oh, ngomong-ngomong, bahkan helikopter pun tidak bisa meninggalkan New York sekarang. Seluruh New York dikelilingi oleh tong besi. Dari siapa kau mendengar ini?" Orang pertama bertanya dengan bingung, "Mengapa saya tidak mendengar tentang gerakan sebesar itu?" Pria itu menjelaskan, "Ini baru saja dimulai hari ini. Saat ini, ada sekelompok anggota inti keluarga Rothschild yang mengawasi setiap aspek tanah, udara, dan udara. Sekelompok petinggi kini berebut gila-gilaan. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan." Orang lain menghela nafas. "Saya tidak peduli apa yang akan mereka lakukan. Saya hanya tahu bahwa saya harus begadang lagi malam ini. Saya tidak tahu kapan kehidupan yang sulit ini akan berakhir." Saat ini, pelayan datang membawa 3 cangkir kopi.
Mereka saling bertukar pandang dan berhenti berbicara dengan suara pelan. Mereka mengira mereka bertiga sedang berbisik di sudut dan tidak akan didengar oleh orang lain. Tapi mereka tidak mengira setiap kata yang mereka bicarakan terdengar jelas di telinga Charlie. Hati Charlie tergerak. Menurutnya, keluarga Rothschild menjaga ketat rumah keluarga Cole agar bisa menemukan si Fang Baozuang. Bahkan anggota inti telah terbang ke garis depan. Mereka pasti berada di sini untuk meraih kejayaan militer. Jika tidak ada orang dari keluarga Rothschild, akan sangat sulit baginya untuk membawa pergi si Fang Baozuang di bawah begitu banyak peralatan profesional. Sekarang anggota inti keluarga Rothschild ada di sini. Itu setara dengan inovatif. Ini seperti tertidur dan seseorang memberi bantal. Dia ingin membawa si Fang Baozuang pergi dari sini tanpa ada yang menyadarinya. Dan membawa mereka jauh keluar Amerika Serikat. Cara terbaik adalah membiarkan anggota keluarga Rothschild menjadi bagal untuk mengangkut daging manusia. Tidak peduli siapa yang datang dari keluarga Rothschild kali ini. Mereka tidak punya pertanyaan di sini untuk membantu diri Anda sendiri. Larut malam, Charlie memarkir mobilnya di tempat parkir pinggir jalan dan kemudian menghilang di ujung gang. Rumah keluarga Cole terletak di kelokan sungai berbentuk U. Manor ini terletak tepat di ujung dalam bentuk U. Oleh karena itu, manor tidak hanya berada di ujung jalan, tetapi juga dikelilingi oleh udara di tiga sisi. Belum lama ini, Charlie memerintahkan porter dari jarak jauh dan menggunakan teknologi tinggi yang dikombinasikan dengan benteng pertahanan jarak dekat untuk membunuh Bobby Auten tanpa ampun. Dia tahu benar bahwa dia tidak akan percaya malam ini, jadi dia tidak pergi ke rumah keluarga Cole dengan gegabah. Tapi pilih untuk mendekati rumah keluarga Cole dari tanggul di seberang sungai. Di malam hari, Charlie bergerak diam-diam sambil menyembunyikan sosoknya. Sambil terus-menerus menggunakan energi spiritualnya untuk memeriksa situasi sekitar. Ketika dia berada kurang dari 1 kilometer dari rumah keluarga Cole dalam garis lurus, dia berhenti dan melepaskan lebih banyak energi spiritual untuk memeriksa dalam jarak beberapa ratus meter. Tak lama kemudian, dia menemukan banyak pria keluarga Rothschild bersembunyi di sekitar kediaman keluarga Cole. Ada yang bersembunyi di dalam mobil, ada yang bersembunyi di tanggul sungai. Bahkan ada yang bersembunyi di batang pohon. Selain itu, ada speedboat yang diparkir di kawasan itu, sungai, dan bahkan speedboat ini menyembunyikan orang-orang di dalamnya. Charlie terus menjelajah dan segera melihat villa di sebelah kediaman keluarga Cole. Villa itu tampak hampir terang dari luar, namun ada 40 atau 50 orang di dalamnya. Terlihat sangat tidak normal pada pandangan pertama. Charlie segera menyimpulkan bahwa ini harus menjadi benteng keluarga Rothschild di sini, dan anggota inti keluarga Rothschild pasti tinggal di villa ini saat ini. Kemudian, Charlie dengan cermat memeriksa situasi seluruh villa. Ada beberapa penembak jitu yang disembunyikan di atas rumah. Mereka dilengkapi dengan senapan jitu anti-material kaliber besar. Meskipun tidak memiliki laju tembakan yang hampir menakutkan seperti meriam pertahanan jarak dekat, kekuatan tembakan tunggalnya tidak lebih buruk dari meriam pertahanan jarak dekat. Selain itu, beberapa alat pendeteksi dipasang di atap villa. Tidak hanya menyatukan rumah keluarga Cole, tetapi bahkan seluruh villa. Charlie tahu betul bahwa dia tidak akan pernah bisa menghindari peralatan deteksi profesional semacam ini. Begitu ditemukan olehnya, dia akan segera terekspos. Oleh karena itu, cara mengkonfirmasi ke villa secara diam-diam telah menjadi kekhawatiran terbesar Charlie sekarang. Tepat ketika Charlie tidak tahu harus melakukan apa, cara untuk memindahkan 1000 pound tiba-tiba terlintas di benak. Saat ini, di villa sebelah rumah keluarga Cole, Steve Rothschild berada di dalam ruangan dengan tirai tertutup rapat. Memantau setiap gerakan seluruh adegan melalui monitor. Pada gambar lingkungan sekitar semuanya berwarna hitam putih. Garis hitam sebagian besar berupa bangunan, jalan, dan pepohonan. Sedangkan bayangan putih berukuran besar dan kecil, sebagian besar berbentuk manusia. Dan sedikit lagi berbentuk burung atau benda kecil lainnya. Sosok putih berbentuk manusia ini adalah anak buah keluarga Rothschild yang bersembunyi di seluruh keluarga Cole. Pada gambar berwarna putih ini, setiap gambar memiliki titik hijau. Inilah sistem pengenalan kawan atau lawan yang dibanggakan Hank. Prinsipnya adalah bahwa pencitra termal menggunakan pencitraan termal untuk menemukan semua orang dalam jangkauan area. Dalam prosesnya,
Perangkat mengidentifikasi teman atau musuh yang dipakai oleh setiap orang mengunggah lokasinya ke server cloud secara real-time. Dan server cloud menerima informasi dari setiap orang. Identitas dan posisi orang tersebut, dipadukan dengan gambar pencitraan termal, dapat menentukan identitas yang sesuai dari sosok putih tersebut. Jika identitas dan lokasi lawan konsisten dan mengkonfirmasi sistem identitas lawan, maka titik hijau akan ditambahkan pada sosoknya untuk membedakan antara kita dan musuh. Jika seseorang memasuki area pemantauan tanpa izin dan sistem tidak dapat memverifikasi identitas pihak lain, sistem akan segera menandainya dengan titik merah dan mengeluarkan alarm untuk memberitahu semua orang. Steve menatap sosok putih di layar, dan berkata kepada putra Royce dengan sedikit kecewa, "Kakekmu meminta kita untuk menatap ke sini. Tetapi saya selalu merasa ini agak tidak pantas." Putranya Royce bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ayah, mengapa ayah berkata begitu? Apa yang tidak pantas?" Steve berkata dengan cemas. Yang lain memblokir transportasi jalan, darat dan udara. Hanya kita yang ada di sini menunggu kelinci. Jika kelinci tidak datang ke sini, bukankah pekerjaan kita akan sia-sia? Berbicara mengenai hal ini, Steve menambahkan, ini bukan misi biasa. Misi ini terkait dengan warisan keluarga. Jika orang lain yang memimpin, semuanya akan berakhir. Royce bertanya dengan cepat. "Ayah, apa maksudmu?" Steve terdiam beberapa saat lalu berkata, "Royce, menurutku kita berdua harus membagi pekerjaan. Aku akan tinggal di sini untuk menjaga keluarga Cole. Kamu kembali mencari cara lain dan mencari tahu apa yang dilakukan orang lain. Buat kemajuan dan lihat apakah kamu bisa mendapatkan kembali si Fang Baozu sebelum orang lain melakukannya." "Baiklah ayah." Royce mengangguk sedikit, menyetujui dengan hormat, dan berkata, "Kalau begitu saya akan meminta helikopter bersiap sekarang." Steve mengangguk dan berkata, "Saya akan mengaturnya. Ngomong-ngomong, saya akan memberi tahu Hank." Oleh karena itu, dia mengangkat telepon dan menelepon Hank. Setelah beberapa saat, Hank mengetuk pintu dan berkata dengan hormat, "Tuan muda, saya Hank." Steve berkata dengan ringan, "Masuk." Hank membuka pintu dan masuk. Dia bertanya dengan hormat, "Tuan, apa perintah Anda?" Steve berkata, "Hank, tolong beritahu helikopter untuk lepas landas tepat waktu dan kembali ke New York dalam 20 menit." Hank berkata tanpa berpikir, "Tidak masalah, Tuan muda. Bolehkah saya kembali? Anda atau Tuan muda?" Steve menunjuk anak Royce di sekitarnya dan berkata dengan tenang, "Saya memiliki beberapa hal yang perlu segera dilakukan Royce, dan tidak ada ruang untuk menundanya." Hank mengangguk, mengambil walkie-talkie, dan berkata, "Perhatian kru, Tuan akan berangkat kembali ke New York dalam 20 menit. Harap bersiap." Pilot utama helikopter itu segera menjawab, "Roger, helikopter bisa lepas landas dalam 20 menit. Hank bertanya lagi pada Steve, "Tuan, apakah Anda punya pesanan lain?" Steve bertanya, "Anda mengatakan sebelumnya bahwa kita memasang jaring. Saya ingin bertanya kepada Anda, apakah ada kemungkinan jaring ini akan gagal? Mungkinkah seseorang bisa masuk dan keluar tetapi perangkat ini ketinggalan mengambil gambar?" Hank tersenyum dan berkata, "Tuan muda, peralatan profesional apapun yang kita gunakan memiliki lebih dari 2 set yang bekerja pada waktu yang sama. Kami telah menyisihkan redundansi yang cukup untuk ini. Bahkan jika detektor dan radar di atap tidak berfungsi, tidak masalah jika salah satu dari perangkat tersebut rusak. Hal itu tidak akan mempengaruhi pemantauan dan keamanan kita sama sekali. Selama perangkat ini berfungsi, sama sekali tidak ada seorang pun yang dapat membenarkan ke sini atau membenarkan ke rumah keluarga Cole di bawah pengawasan kami." Steve merasa lega dan ingin membiarkan Hank mundur terlebih dahulu. Pada saat ini, putra Royce bertanya, "Ngomong-ngomong, Hank, kamu bilang kita punya cukup cadangan peralatan. Izinkan saya bertanya, apa yang akan terjadi jika listrik padam secara tiba-tiba?" Hank tertegun sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, "Sistem keamanan kita terutama mengandalkan radar pencitraan termal dan berbagai peralatan pemantauan. Jika terjadi pemadaman listrik secara tiba-tiba, peralatan akan terhenti." Setelah mengatakan itu, Hank menambahkan, "Tapi jangan khawatir, Tuan muda. Villa ini memiliki 2 jalur catu daya, yang berafiliasi dengan 2 penyedia layanan catu daya yang berbeda,
selama seluruh jaringan listrik tidak mati. Meskipun ada masalah pada salah satu jalur catu daya, jalur lainnya akan segera tersambung dengan lancar. Royce bertanya lagi, bagaimana jika pihak lain menghancurkan kedua sirkuit kita? Hank terkejut dan berkata dengan cepat, "Yah, ini seharusnya tidak terjadi. Saya telah memeriksa sirkuitnya sebelumnya. Semuanya adalah jalur transmisi bawah tanah. Sangat aman. Kita juga memiliki pasukan berat di sini." Sebelum Hank selesai mengucapkan kata sangat aman, matanya tiba-tiba menjadi gelap. Dia bertanya, apakah ada pemadaman listrik? Pemadaman listrik yang tiba-tiba membuat 3 pasang mata dalam kegelapan dipenuhi cahaya yang meragukan dalam sekejap. Tepat ketika Hank kebingungan dalam kegelapan, suara yang sangat berisik terdengar dari interkom. Ada yang berkata, mengapa listrik padam? Semua peralatan yang memantau kita lumpuh. Seseorang menggema. Semua peralatan pendeteksi juga mati. Tidak ada yang terlihat di ruang kendali pusat. Sistem identifikasi teman atau musuh dinonaktifkan. Seseorang bertanya, apa yang terjadi? Bukankah villa ini memiliki 2 saluran listrik? Ada yang menjawab, apa arti 2 atau 3 strip? Intinya sekarang listrik padam. Di mana penanggung jawab dukungan logistik? Kenapa tidak menyiapkan pasokan listrik darurat? Seseorang memarahi. Tidak ada yang mengatakan bahwa pasokan listrik darurat harus diatur. Bahkan jika FBI keluar untuk melakukan tugas, selama mereka tidak pergi ke Timur Tengah atau Afghanistan, mereka tidak akan selalu membawa pasokan listrik darurat. Dengan begitu banyak peralatan dan daya tinggi, catu daya darurat seperti apa yang mencukupi? Genset diesel Cummins. Lalu haruskah saya membawa truk catu daya untuk Anda gunakan? Sial, apakah kamu membuat alasan? Apakah kamu membuat alasan? Tahukah kamu betapa kuatnya berbagai peralatan pemantauan di ruang kendali pusat dan di atap gedung? Jika mulutmu panjang, kamu bisa bicara omong kosong. Buka saja mulutmu dan datang. Karena pemadaman listrik yang tiba-tiba, tim yang selalu profesional menjadi sedikit bingung saat ini. Untuk kawasan villa dengan saluran listrik ganda, jarang sekali terjadi pemadaman listrik bahkan setiap 10 atau 8 tahun sekali. Apalagi rumah ini awalnya adalah rumah pribadi keluarga Rothschild untuk menyatukan rumah keluarga Cole di sebelahnya. Dalam pandangan mereka, perilaku seperti ini setara dengan sekelompok harimau yang menunggu untuk menangkap tikus. Itu sepenuhnya kekuatan menghancurkan. Terlebih lagi, ini hanya beberapa puluh kilometer jauhnya dari New York, dan sepenuhnya berada di markas besar keluarga Rothschild. Semua orang merasa sangat aman. Yang paling bertanya-tanya semua orang adalah apakah tikus yang ingin mereka menangkap ada di antara mereka. Diam-diam menegaskan ke villa keluarga Cole di bawah hidungnya. Tidak ada yang mengira tikus itu akan berani mengaku ke sarang harimau. Perasaan ini seperti polisi memasang jaring menunggu untuk menangkap tersangka kriminal. Satu-satunya hal yang menakutkan adalah penjahat tidak datang atau melarikan diri. Tidak pernah khawatir tersangka kriminal berani memasuki markas garis depan mereka. Oleh karena itu, ketika Hank pertama kali tiba di sini untuk melakukan penilaian keamanan, dia tidak pernah mengira tempat ini akan diserang. Terlebih lagi, meski listrik padam sekarang, dia tidak berpikir ada orang yang datang untuk menyerang mereka. Sebaliknya, dia secara tidak sadar merasa pada saat ini bahwa pihak lain pasti sengaja menyebabkan pemadaman listrik dan ingin mengambil kesempatan untuk mencuri si Fang Baozu. Lagi pula, meskipun bawahan keluarga Rothschild telah memasang sejumlah besar peralatan berteknologi tinggi dan dapat mencapai pertahanan yang ketat ke segala arah, kelemahan dari peralatan berteknologi tinggi juga sangat jelas. Setelah benda ini kehabisan daya, perabot akan sepenuhnya. Siapapun yang pernah memainkan game Red Alert memiliki pemahaman dasar bahwa tidak peduli berapa banyak meriam, menara prisma, rudal SAM, atau perlindungan udara ke darat yang Anda bangun secara maksimal. Selama Anda memiliki kekuatan yang cukup, peralatan akan kehilangan semua efektivitasnya. Jika Tuan Jotun memahami hal ini dan memutus pasokan listrik ke tambang tembaga gratis, bahkan jika Porter telah menyiapkan 100 senjata perlindungan jarak dekat, itu akan sia-sia. Namun, dia terlalu percaya diri pada awalnya dan tidak merasakan krisis yang sama sekali. Tetapi Charlie berbeda. Dia tahu bahwa tidak mungkin berjalan di tepi sungai tanpa membuat sepatunya basah. Sehingga setiap kali sampai di sungai dia harus memakai sepatu bot karet, yang termasuk persiapan.
Pada saat ini, Heng dalam kegelapan mendengarkan suara-suara berantakan di walkie-talkie. Dia berseru, "Berhentilah membuat kekek. Kirimkan seseorang untuk segera memeriksa sirkuit. Semua orang harus waspada 200% dan perhatikan diagram keluarga Cole. Tikus-tikus itu mungkin akan kembali ke sarangnya. Kali ini kita akan mencuri dan mengambil rampasan bersama-sama." Ketika Steve Rothschild mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi bersemangat dan berseru, "Heng benar. Keluarga Cole pasti kembali untuk mendapatkan rumah harta karun si Fang. Saya sudah mengatakan bahwa Raymond Cole pasti tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia terus mengatakan bahwa dia memindahkan si Fang Baozuang sendirian dan tidak ada izin dengan anggota keluarga Cole yang lain. Sekarang sepertinya hal itu kemungkinan besar direncanakan oleh keluarga Cole. Mereka yang kembali kali ini kemungkinan besar berasal dari keluarga Cole, orang-orang." Setelah itu, dia memperingatkan Heng, "Heng, kamu tidak boleh bertindak gegabah. Kamu harus menunggu sampai mereka mengeluarkan si Fang Baozu dan menangkap mereka semua. Ingat, apapun yang terjadi, kamu tidak boleh membiarkan mereka melarikan diri. Apalagi membiarkan mereka membawa kabur rumah harta karun si Fang." Heng merangkum ke dalam hati, "Apakah aku masih membutuhkanmu untuk mengajariku tentang ini?" Namun dia berkata dengan hormat, "Itulah yang diperintahkan Tuan Muda. Jangan khawatir. Meskipun listrik padam, kita masih memiliki banyak orang yang mengawasi keluarga Cole. Kita tidak akan pernah membiarkan mereka melarikan diri." Royce di samping bertepuk tangan dengan gembira dan berkata dengan penuh semangat, "Ayah, jika kita menemukan gedung harta karun si Fang, kita bisa duduk dan bersantai." Steve juga bersemangat dan berkata sambil tersenyum, "Kita telah memasang jaring di sini, hanya karena kita takut dia tidak berani berkencan. Dan sekarang akhirnya tiba. Penilaian kakekmu memang sangat akurat." Setelah itu, dia berkata kepada Heng, "Heng, kali ini semuanya terserah kamu. Jika kita membiarkan mereka kabur, kita semua harus berkeliling tanpa makanan." Heng mengangguk dengan berat dan berjanji, "Jangan khawatir, Tuan Muda. Meskipun hari ini hanya memastikan seekor lalat, saya tidak akan pernah kembali." Steve mengulurkan tangannya, menekan kegembiraan di hatinya, dan berkata, "Tolong jangan bertindak gegabah. Awasi keluarga Cole." Saat dia berbicara, dia menjilat gigi, mengklik kerak ke mejanya, dan berkata dengan ekspresi garang, "Keluarga Cole berani mencuri barang dari keluarga Rothschild, dan juga membuat keluarga Rothschild begitu pasif. Apa yang membuat saya tidak bisa melakukan yang paling banyak adalah yang saya terima adalah dengan melakukan hal semacam ini. Mereka secara tidak langsung mengancam pewaris pertama saya. Tidak peduli siapa yang saya tangkap kali ini, saya akan membunuh dengan tangan saya sendiri." Keganasan Steve bukannya tidak berdasar. Dia awalnya merupakan pewaris pertama keluarga. Namun istana si Fang dicuri. Howard tiba-tiba berkata bahwa siapapun yang menemukan istana si Fang akan menjadi pewaris pertama. Artinya, secara tidak langsung ia dicabut statusnya sebagai putra mahkota oleh keluarga Cole. Jika si Fang dapat ditemukan kali ini, dia akan menjadi pewaris pertama. Bangunan harta karun hanya dapat dianggap sebagai alarm palsu. Jika tidak dapat ditemukan, maka tidak perlu terjadi bencana. Oleh karena itu, dia lebih membenci keluarga Cole daripada ayah Howard. Royce di samping berkata, "Ayah, jika kita menangkap keluarga Cole kali ini, jangan serahkan mereka ke polisi. Jika kita mendapatkan kembali gedung harta karun si Fang, saya akan membuat mereka menghilang dari dunia." Steve mengangguk. Terakhir kali, Peter terlalu licik dan memanggil polisi untuk menangkap dirinya sendiri terlebih dahulu, yang membuat kita begitu pasif. Kita tidak boleh melakukan kesalahan yang sama lagi kali ini. Orang yang datang untuk mengambil si Fang Baozu hari ini hanya akan ditangkap olehku. Diamlah. Aku harus membiarkan menguap. Begitu Steve selesai berbicara, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar di dalam ruangan. Bertanya, "Bagaimana rencanamu untuk membuatku menguap?" Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.